Isu pelanggaran hak asasi manusia kembali mencuat di bulan Mei, bulan di mana gerakan reformasi menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto, kekuasaan Orde Baru, dan kemudian menyisakan isu bagaimana pelanggaran HAM masa lalu itu kemudian harus diselesaikan. Mencermati opini di harian Kompas, sejumlah sejarawan Asfi Warman Adam, Al-Araf, dan penulis-penulis lain juga menyuarakan bagaimana utang sejarah pelanggaran HAM masa lalu itu harus diselesaikan. Paling tidak ada 13 pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi utang sejarah dari Presiden Jokowi karena itu tercantum dalam dokumen Nawacita. Dengan membaca dokumen Nawacita bisa ditebak bahwa tim yang menyiapkan dokumen Nawacita punya keinginan besar untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Di situ disebutkan satu persatu berbagai pelanggaran HAM masa lalu yang harus diselesaikan dan dijanjikan diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Sekarang masih ada waktu sekitar 3 tahun bagi Presiden Jokowi sebelum mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 untuk menyelesaikan isu pelanggaran HAM pada masa lalu. Jangan sampai isu pelanggaran HAM masa lalu hanya menjadi wacana pada bulan Mei ketika Orde Baru tumbang. Jangan sampai isu pelanggaran HAM masa lalu hanya menjadi jargon-jargon kampanye untuk menyerang lawan-lawan politik. Jangan sampai isu pelanggaran HAM masa lalu itu hanya merupakan kegenitan-kegenitan politik, tapi tidak ada niat secara serius untuk menyelesaikannya. Waktu 3 tahun tentunya masih cukup, meskipun sejumlah orang mengatakan tidak cukup. Mekanisme penyelesaian pelanggaran masa lalu bisa menempuh jalur pengadilan yang diakui akan sangat rumit. Tetapi bisa juga diselesaikan melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sebetulnya momentumnya juga sudah hilang. Argentina bisa menyelesaikan isu pelanggaran HAM masa lalu. Afrika Selatan dengan tokoh sentral Nelson Mandela bisa menyelesaikan isu pelanggaran HAM pada masa apartheid dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Indonesia tentunya juga punya kemampuan, punya jalan sendiri bagaimana menyelesaikan isu pelanggaran HAM pada masa lalu. Masalahnya adalah adakah niat politik untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Harus diakui 23 tahun setelah reformasi, isu pelanggaran HAM masa lalu jalan di tempat, maju mundur, tidak pernah beranjak maju. Hanya pada era awal-awal ketika Presiden Megawati Soekarno Putri ada momentum menyelesaikan masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sayangnya Undang-Undang KKR itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3 tahun menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi, ada waktu bagi Presiden. Dengan dukungan partai politik yang begitu dominan, begitu mayoritas di parlemen, saya pikir ini adalah momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk meninggalkan warisan kepada bangsa ini. Agar utang-utang kemanusiaan, agar janji-janji kampanye yang disantumkan oleh Presiden Jokowi bisa kemudian diselesaikan. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Jikapun masalah itu kemudian susah, tidak perlu menempuh jalur pengadilan, tapi bisa juga menempuh putusan-putusan politik negara, tetapi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu itu mendapatkan keadilan. Langkah yang paling minimal yang bisa ditempuh oleh Presiden Jokowi adalah tidaklah perlu menempatkan aktor-aktor yang terkait dengan isu pelanggaran HAM masa lalu dalam struktur kekuasaan. Itu adalah langkah minimal yang bisa dikerjakan dan dilakukan oleh Presiden Jokowi jika upaya-upaya untuk menempuh jalur pengadilan dan jalur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih begitu rumit. Itu bisa dikerjakan asal ada kemauan politik, karena dukungan politik itu nyata dan ada. Terbukti ketika Presiden Jokowi bisa menggolkan revisi Undang-Undang KPK yang ditolak oleh publik. Apapun yang terjadi, marilah kita sama-sama menjadikan Indonesia lebih baik.